Dan kalaupun ditemukan perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, maka kita harus mengupayakan pembenaran-pembenaran, yaitu dengan cara melancarkan komunikasi, dan tentu saja nanti guru besar akan menunjuk pembantu-pembantunya yang ikut menyelesaikan di berbagai uh, perbedaan-perbedaan yang muncul. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan berbicara tentang pranasakti. Banyak sekali sebetulnya untuk disampaikan terkait pranasakti ini, tetapi tentu saja dengan pengetahuan dan pengalaman saya yang sangat terbatas, sehingga tidak mungkin dapat membicarakan segala sesuatunya, tetapi mungkin hanya dari sudut-sudut kecil yang tidak terlalu banyak arti yang mampu saya sampaikan. Dan tentu saja masalah-masalah yang lain banyak sekali yang sejatinya dapat disampaikan oleh para senior kita yang jauh lebih luas pengalaman dan luas pengetahuan serta banyak pengalaman dibandingkan saya yang hadir di dunia pranasakti ini setelah kemudiannya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin sampaikan bahwa saya diam-diam ternyata diprotes oleh kawan-kawan kita. Dia mengira bahwa saya tidak ingin menimpali apa yang diharapkan oleh Bang Jen selaku guru besar. Beliau berharap agar para senior berbicara juga tentang daya cipta rasa dan karsa yang beliau bicarakan ini. Saya sendiri bukan tidak ingin membicarakannya, tetapi saya minta agar saya akan ikut membicarakan itu, tetapi mohon ditunda beberapa langkah barangkali, karena saya ingin menuntaskan apa yang selama ini sudah saya bicarakan, dan pembicaraan saya baru memasuki tahap terjadinya revolusi yang kedua di tubuh pranasakti. Revolusi yang pertama, walaupun hanya sekilas, sudah saya bicarakan, dan masuk ke revolusi kedua. Revolusi kedua ini adalah sangat penting untuk dibicarakan karena merupakan Hong yang sangat menentukan untuk memahami pranasakti itu sendiri. Tetapi nantinya akan ada revolusi yang ketiga, dan seterusnya kita lihat situasi dan perkembangan tentang tentu saja dengan usia dan kesehatan saya. Dan tentu saja kita berusaha untuk hidup secara sehat, dan kita terhindar dari sakit-sakit yang keras, sakit-sakit yang mengakibatkan kita tidak mampu melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan terkait dengan dakwah Islamnya. Menurut saya, membicarakan masalah pranasakti ini adalah bagian daripada dakwah, karena dakwah itu sendiri adalah merupakan roh dari pranasakti. Bang Asman sepulang dari haji mengatakan bahwa pranasakti itu adalah organisasi dakwah. Organisasi dakwah, pranasakti namanya.
kalau saya membicarakan ada revolusi yang pertama, nanti akan ada revolusi yang kedua, mungkin ada revolusi yang ketiga, mungkin juga ada revolusi yang keempat. Maka revolusi 1, 2, 3, 4, kalau seandainya sampai 4, itu adalah diakibatkan atau terjadi atas pertimbangan-pertimbangan kaidah dan akidah Islamiyah, bukan karena sistem pernapasan dan bukan karena jurus. Kita melakukan perubahan sesuatu, kita menggarisbawahi sesuatu, kita memberikan tanda kutip tentang sesuatu terkait dengan pranasakti ini. Yang lebih banyak menentukan itu adalah akidah dan kaidah Islamiyah. Itulah sebabnya pada pembicaraan terdahulu saya menggarisbawahi bahwa Bang Aswan dahulu setelah menjadi guru besar, serta-merta beliau merapat mencari sahabat yang sejalan, mencari ulama-ulama yang dapat dipanuti dan terkait dengan apa yang kita miliki, yaitu jurus, sistem pernapasan, dan akidah kaidah Islamiyah, dan itu dikonsultasikan kepada 3 ulama terkemuka di Indonesia, dan kita sebagai anggota pengikut dari guru besar tentu saja harus mengikuti langkah-langkah itu. Langkah-langkah itu yaitu meliputi kita mendekatkan diri kepada para ulama. Mendekatkan diri kepada ulama itu kita adalah saling sharing, saling mendukung ulama, mendukung kita, dan kita pun mendukung ulama. Berdasarkan pengalaman dan perkembangan akhir-akhir ini, bahwa ilmu prasana sakti itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan baik oleh umat Islam, baik oleh kita selaku anggota prana sakti itu sendiri, maupun para ulama juga ternyata membutuhkan pengetahuan, di mana pengetahuan itu dimiliki atau dikembangkan atau diajarkan oleh prana sakti. Sebagaimana kita tahu bahwa ada ulama-ulama tertentu yang akan sulit melaksanakan aktivitasnya di perkusi dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh. Kalau seandainya itu terjadi perselisihan pendapat antara sesama umat Islam, barangkali itu masih mudah untuk kita selesaikan. Tetapi seandainya kalau perselisihan itu terjadi dengan non-muslim, maka mungkin barangkali akan berbeda jalan ceritanya. Dan tentu saja kita berharap tidak akan terjadi ketegangan, bahwa umat Islam di pihak manapun memiliki pemimpin dan mereka memiliki kepatuhan atau penghormatan kepada pemimpin-pemimpin mereka, dan di pihak lain para pemimpin ini sangat berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan segala sesuatunya manakala terjadi perselisihan paham itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi bahwa pembicaraan prana sakti itu, kalau menurut saya, dan saya berusaha untuk konsisten, bahwa berbicara tentang prana sakti, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pegangan bagi kita. Yang pertama
tentang jurus-jurus yang diajarkan oleh Bang Aswan, yaitu dalam bentuk gerak-gerak dan sistem pernapasan yang diajarkan oleh Bang Aswan selaku pendiri guru besar. Dan yang ketiga adalah akidah dan kaidah, di mana akidah dan kaidah ini sepenuhnya mengacu kepada ajaran agama Islam. Kita selaku anggota tidak boleh merubah, menambah, dan mengurangi, dan karena itu merupakan kewenangan dari guru besar Pranasakti, dan kita harus tunduk dan patuh kepada keputusan-keputusan Pranasakti, dan keputusan Pranasakti baik secara cepat ataupun lambat harus kita patuhi sepenuhnya agar kita memiliki keseragaman antara sesama anggota, dan kita tidak ingin bahwa Pranasakti ini terjadi perbedaan satu daerah dengan daerah lain, memiliki berbagai perbedaan yang kita harapkan bahwa para senior, para pengurus berusaha menyatukan Pranasakti dimanapun kita berada dan di cabang manapun kita berada. Kita harus mempertahankan kesatuan-kesatuan itu. Kesatuan-kesatuan itu di dalam bentuk jurus, di dalam bentuk sistem pernapasan, dan di dalam akidah Islamiyah. Itu hendaknya kita menjadi satu, dan kalaupun ditemukan perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, maka kita harus mengupayakan pembenaran, yaitu dengan cara melancarkan komunikasi, dan tentu saja nanti guru besar akan menunjuk pembantu-pembantunya yang ikut menyelesaikan di berbagai perbedaan-perbedaan yang muncul. Di mana perbedaan-perbedaan itu manakala jarang terjadi komunikasi secara baik, akan bisa saja terjadi ada perbedaan-perbedaan tipis antara satu daerah dengan lain daerah, manakala antara daerah itu sudah mulai jarang terjadi komunikasi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, maka dimohonkan kepada pihak-pihak yang mengupayakan keseragaman, pihak-pihak yang mengupayakan lancarnya komunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, dengan komunikasi yang bagus itu, maka akan terjadi kesamaan atau keseragaman di lingkungan Pranasakti itu sendiri, dan tentu saja dengan kesamaan dan persamaan antara lingkungan Pranasakti itu justru akan memperkuat keberadaan Pranasakti itu sendiri. Dengan kesamaan-kesamaan yang kita pertahankan, maka kita tentu saja akan mampu mendapatkan satu kebaikan-kebaikan, karena dengan persamaan yang utuh kita perjuangkan itu nanti akan menjadi ketahanan atau kemampuan kita untuk mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu jamaah kita selaku jamaah Pranasakti. Dan ketahuilah bahwa berkah-berkah itu hanya akan diturunkan kepada mereka yang berjamaah. Dengan demikian kita harus berusaha sekuat tenaga, berusaha agar kita memiliki komunikasi yang bagus
antara satu dengan yang lain, dan komunikasi kita berpusat di Yogyakarta, di mana Yogyakarta sebagaimana yang ditinggalkan oleh Bang Aspan adalah merupakan pusat kegiatan dari Pranasakti, dan kedudukan guru besar ada di Yogyakarta. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan nanti tentu saja kita akan membicarakan masalah Pranasakti ini, terutama terkait dengan revolusi yang kedua. Revolusi yang kedua, ketika guru besar mengatakan bahwa guru besar yang sebenarnya adalah Al-Quran. Itulah revolusi yang kedua, dan di beberapa pertemuan ini barangkali kita akan membicarakan tentang bagaimana sikap kita, bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran, sebagaimana siogianya sejatinya bahwa semakin tinggi jurus-jurus yang diampu oleh anggota Pranasakti itu, kedekatannya dengan guru besar itu akan semakin signifikan. Ketika Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan guru besar anggota Pranasakti, maka tentu saja semakin tinggi jurus yang diampu oleh seorang anggota Pranasakti, maka dia memiliki kedekatan dengan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana cara kita mendekati Al-Quran? Nah, itu yang akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih atas pertemuan kali ini. Barangkali hanya sedikit sekali yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya hanya menyampaikan sebuah klarifikasi saja, bahwa saya selaku anggota tentu saja akan berpartisipasi kepada guru besar yang telah memulai pembicaraan tentang cipta rasa dan karsa, karena memang masalah cipta rasa dan karsa itu sudah ada dibicarakan di kelompok-kelompok Islam berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkembang dan berdasarkan tasawuf yang juga berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam ini, bahwa selain pengetahuan-pengetahuan biasa di dalam Islam, kita juga tahu bahwa tasawuf itu berkembang di dalam Islam, dan kita juga tahu bahwa di dalam Islam juga berkembang filsafat Islam. Jadi ada filsafat Islam, ada tasawuf Islam, dan karena guru besar kita Al-Quran, maka tentu saja kita harus dekat dengan satu ilmu lagi, yaitu ilmu ulumul Quran namanya, yaitu ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Semakin tinggi jurus yang kita ampu, semakin matang ulumul Al-Quran yang kita pahami. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian, dan maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, dan lain sebagainya. Dan kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.